Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fria Janji Channel. Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan bahagia dunia akhirat. Amin. Mari kita lanjutkan materi ekonomi dan ekologi dalam perspektif Islam, bagian 2, karya Dawam Raharjo. Dalam penelitian Ernest W. Burgess dan Ezra Park, ekologi manusia didefinisikan sebagai masalah atau penelitian tentang proses bagaimana keseimbangan biotik dan keselarasan sosial dapat dipertahankan melalui interaksi 3 faktor. Keterkaitan sosial, yakni kependudukan atau populasi, budaya teknologi atau keterampilan, dan budaya non-material, seperti adat kebiasaan dan kepercayaan atau agama dengan sumber daya alam dan habitat sebagai faktor keempat. Keterkaitan ekologi oleh Otis Studley Duncan kemudian dirumuskan pada tahun 1964 sebagai hubungan timbal balik atau interaksi antara 3 faktor POET, yaitu population, organization, environment, dan technology. Dalam rumus itu, letak faktor ekonomi menjadi kabur. Namun dengan pendekatan yang tercermin dalam rumus itu, kita bisa memetakan persoalan ekologi manusia, paling tidak bisa menjelaskan berbagai gejala yang timbul, khususnya berkaitan dengan urbanisasi seperti kemacetan, pencemaran udara, sampah yang tak terurus, tingkat kriminalitas yang tinggi, perumahan kumuh, tindak kekerasan, atau keruntuhan rumah tangga. Faktor ekonomi memang hilang dalam pendekatan spasial Duncan, tetapi dalam pendekatan pencukupan keperluan hidup dari McKenzie, faktor ekonomi terlihat. Ilmu ekologi manusia berdasarkan penjelasan mengenai kemampuan dan fungsinya di atas bisa melahirkan kritik terhadap perkembangan ekonomi, tetapi sekaligus menawarkan jalan keluar berdasarkan keyakinan tentang terjadinya evolusi atau perkembangan gradual masyarakat dari satu keseimbangan yang lebih tinggi. Ilmu ekologi manusia dapat juga dipakai sebagai alat untuk merumuskan cara dan jalan mencapai keseimbangan yang lebih tinggi tersebut. Pada mulanya, ketidakseimbangan ekologis bisa timbul akibat perkembangan spasial yang bersumber dari perkembangan ekonomi. Akan tetapi, ketidakseimbangan itu hanya bersifat sementara. Manusia akan berusaha memperbaiki keadaan sehingga dicapai keseimbangan yang baru. Bagi Daniel Bell, dalam analisisnya mengenai kontradiksi budaya dalam masyarakat kapitalis tahun 1976, krisis yang terjadi di dunia dewasa ini termasuk krisis lingkungan disebabkan oleh tidak ketemunya prinsip-prinsip yang berlaku dalam 3 wilayah kehidupan yang menghasilkan irama perubahan yang berbeda. Masing-masing mengikuti norma-norma yang mengesahkan perilaku yang berlain-lainan, bahkan bertentangan, yaitu struktur teknoekonomi, hubungan kekuasaan, dan nilai-nilai budaya. Krisis itu tidak hanya berwujud krisis sistemik, tetapi juga krisis spiritual tentang kepercayaan dan makna hidup. Baik dalam pandangan Park maupun Bell, faktor budaya ikut ambil bagian dalam proses interaksi yang menghasilkan suatu situasi ekologi manusia. Pandangan kosmologi suatu agama, contohnya, ikut mempengaruhi perilaku manusia dalam pergaulannya dengan alam. Pandangan kosmologi Yudeo-Kristiani yang bersumber pada mitos-mitos Perjanjian Lama oleh beberapa penulis dianggap sebagai salah satu sumber kerusakan lingkungan, karena pandangan itu menempatkan alam dalam subordinasi di bawah manusia sebagai mahkota ciptaan Tuhan. Sebaliknya, pada masyarakat primitif yang dalam pandangan antropologi modern abad ke-19 dinilai sebagai masih hidup dalam alam pikiran pralogis yang diliputi oleh mitos dan superstisi, itu hubungan manusia alam tidak bersifat hierarkis, melainkan merupakan kesatuan. Dalam hasil penelitian yang ditulisnya, Cosmology as Ecological Analysis, A View from the Rainforest tahun 1977 tentang suku Tokano Indian di Amazon Utara, Rachel Dolmatov mengatakan bahwa pandangan kosmologis, mitos, dan ritual suku itu ialah mewakili dalam semua aspeknya prinsip-prinsip kesatuan ekologi yang mencerminkan sebuah sistem sosial dan aturan-aturan ekonomi yang memiliki daya adaptif yang tinggi dalam upaya terus-menerus untuk mempertahankan keseimbangan yang mantap antara sumber-sumber lingkungan hidup dengan kebutuhan masyarakat. Dikatakan selanjutnya dalam tulisan itu bahwa mitos kosmologis yang mengekspresikan pandangan dunia Tokano itu tidak melukiskan tempat manusia di alam semesta. Dalam hubungan dominasi atau penguasaan lingkungan dalam hubungan subordinasi dengan manusia. Bahkan juga tidak sedikit pun menggambarkan adanya apa yang sering kita sebut sekarang ini sebagai harmoni dengan alam.
Alam semesta dalam pandangan suku sederhana itu bukanlah entitas fisik terpisah dari manusia, dan karena itu manusia tidak berhadapan dan bermusuhan ataupun menciptakan keseimbangan dengan alam secara terpisah. Terkadang, manusia memang bisa mengalami ketidakseimbangan hubungan dengan alam karena pelaksanaan fungsinya yang keliru, namun ia tak pernah berdiri terpisah dengan alam. Manusia menempatkan dirinya sebagai bagian dari sistem supra-individual, baik sebagai makhluk biologis maupun makhluk budaya, dengan mengatasi kehidupan individualnya. Di dalam situasi itu, upaya mempertahankan dan memelihara suatu mutu hidup tertentu dimungkinkan hanya apabila bentuk-bentuk kehidupan lainnya juga dimungkinkan untuk perkembangan mengikuti kebutuhan-kebutuhan spesifiknya, sebagaimana digambarkan dalam mitos kosmologi dan tradisi suku tersebut. Model kosmologi itu terwujud dalam kehidupan religius yang selanjutnya berkaitan dengan organisasi sosial dan ekonomi. Dengan cara itu, kata Rachel Dalmatov, keseimbangan aliran energi umpamanya menjadi sasaran praktik keagamaan. Konsep-konsep ekologi pribumi memainkan peranan penting dalam pelaksanaan organisasi kemasyarakatan. Pemahaman struktur dan bekerjanya ekosistem merupakan tugas-tugas utama setiap manusia suku Tokano. Dengan demikian, dewasa ini terdapat persepsi umum mengenai jenis budaya dan agama. Pertama adalah agama dan budaya yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi. Kedua, agama dan budaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekologi setidaknya memberikan legitimasi terhadap berlangsungnya perusakan lingkungan hidup. Agama Samawi yang menempatkan manusia di atas alam, dalam hal ini agama Yudeo-Kristiani seperti yang tercermin dalam teologi-teologinya dan karena itu juga Islam, tergolong ke dalam kategori kedua. Sedangkan yang dianggap termasuk ke dalam jenis pertama adalah agama-agama bumi yang terdapat pada suku-suku primitif. Tentu ada pandangan yang berbeda. Masalah ekologi, terutama kerusakan lingkungan, bersifat transideologi, transreligi, dan transnasional. Modernitas sebagaimana ditunjukkan dalam perkembangan masyarakat abad ke-20 bersifat destruktif, terutama terhadap kepercayaan-kepercayaan lokal. Konsep pembangunan yang dilahirkan, baik kapitalis maupun sosialis, telah sangat merusak, bahkan melenyapkan kepercayaan-kepercayaan pribumi. Lebih-lebih perkembangan pembangunan yang berlangsung sesudah Perang Dunia II. Dalam hal ini, ekolog Wolfgang Sachs lewat On the Archaeology of the Development Idea 1990 antara lain berkata, mendefinisikan eksploitasi ekonomi terhadap bumi kekayaan yang terkandung di dalamnya sebagai pembangunan adalah warisan keangkuhan kaum produktivitas abad ke-19. Melalui trik metafor biologis, kegiatan ekonomi yang sederhana telah diubah pengertiannya menjadi konsep proses evolusioner. Itulah sebabnya, maka tak lama, tradisi-tradisi, hierarki-hierarki, perilaku-perilaku mental, seluruh tekstur masyarakat kesemuanya dilebur ke dalam model mekanistis para perencana menuruti pola cara hidup Amerika. Yang menjadi sasaran trik kaum produktivitas itu sebenarnya adalah justru agama-agama bumi, early religion. Agama Samawi juga terkena dampaknya yang menimbulkan reaksi yang bersifat akomodatif dan legitimatif. Kesimpulan, faktor keselarasan sosial ada 4. 1. Kependudukan. 2. Budaya teknologi atau keterampilan. 3. Budaya non-material. Dan 4. SDA dan habitat pemukiman. Pandangan kosmologi suatu agama ikut mempengaruhi perilaku manusia dalam pergaulannya dengan alam. Krisis lingkungan atau bencana alam disebabkan oleh tidak ketemunya struktur teknoekonomi, hubungan kekuasaan atau politik, dan nilai-nilai budaya yang berwujud krisis sistemik dan krisis spiritual. Agama Samawi, yaitu Yahudi, Kristen, Islam, dan lain-lain, kurang menekankan perilaku ramah lingkungan yang sesuai prinsip ekologi karena menempatkan manusia di atas alam. Sementara agama bumi atau suku primitif menekankan penyatuan terhadap alam. Seharusnya pemangku agama rajin mengingatkan umatnya untuk berperilaku ramah lingkungan. Hal itu dimulai dari lingkungan hidup di sekitar pemukimannya, agar dampak kerusakan alam dapat berkurang di masa depan. Semoga saran kami ini dapat diterima semua kalangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tanam pohon.